Ketika gencatan senjata perang Iran masih belum pasti dan ASX serta Iran sama-sama mengklaim kemenangan, hanya satu negara yang benar-benar jadi pemenang. Itu bukan salah satu dari dua negara di operasi Epic Fury, juga bukan Israel. Pemenang sesungguhnya sedang terlibat dalam perangnya sendiri, namun cerdik memanfaatkan situasi di Iran untuk memperkuat diri. Pemenangnya adalah Ukraina. Kami akan memberitahu semua alasannya. Ukraina telah menunjukkan keterampilan geopolitik yang luar biasa sepanjang operasi Epic Fury. Menjadi yang pertama menawarkan bantuan ke Arekas Esrek saat operasi ini diperkirakan berlangsung lebih lama dari beberapa hari. Hingga menjadikan dirinya sebagai pemain kunci dalam pertahanan Teluk. Ukraina dengan mahir memposisikan dirinya sebagai mitra terpenting bagi banyak negara yang sebelumnya telah didekati oleh Rusia dan bahkan Amerikas. Hal ini menjadikan Ukraina pemenang besar di Iran dan banyak hal yang terjadi sekarang berakar dari pertempuran di Ukraina dan kelemahan Rusia yang tampak di sana. Ambil saja beberapa bulan terakhir sebagai contoh. Pada bulan Maret dan April, Rusia mengalami 2 bulan terburuk dalam perang Ukraina sejak 2024. Menurut Institute for the Study of War, Rusia hampir tidak memperoleh kemajuan teritorial yang nyata pada bulan Maret. April bahkan lebih buruk. ISW mengatakan bahwa Rusia mengalami kerugian teritorial bersih pertamanya sejak Agustus 2024, yaitu bulan ketika Ukraina meluncurkan serangan balasan berani ke wilayah Rusia di Kursk. Putin akhirnya harus mengorbankan lebih dari 63.000 tentaranya, termasuk 4.000 pasukan Korea Utara, demi mengatasinya. Serangan balasan Ukraina di Tenggara telah membuat Ukraina merebut kembali sekitar 10% wilayah yang sebelumnya direbut Rusia dari Ukraina pada tahun 2025. Dan tingkat korban Rusia yang rata-rata mencapai sekitar 35.000 tentara per bulan. Anda dapat melihat Ukraina memiliki momentum lebih besar dari yang Rusia klaim. Apa kaitannya semua ini dengan Ukraina menang di Iran? Jawabannya sederhana. Negara-negara penting di Teluk mulai memperhatikan Ukraina dan menyadari bahwa Ukraina adalah solusi bagi banyak masalah mereka. Banyak hal yang kita lihat sekarang di Ukraina bermuara pada pengembangan strategi berbasis drone yang semakin canggih dan berlapis-lapis yang tidak bisa dijawab oleh Rusia. Ukraina melancarkan serangan jarak menengah dan jauh yang menghancurkan senjata serta infrastruktur penting Rusia di wilayahnya sendiri. Minyak Rusia telah menjadi target khusus, seperti yang kita lihat dengan serangan Ukraina terhadap pusat ekspor Rusia di Laut Baltik yang membuat sekitar 40% dari total ekspor minyak Rusia tidak berfungsi. Perkembangan utama justru muncul di bidang pertahanan karena Ukraina telah bertahun-tahun membangun drone untuk melawan senjata jarak jauh yang telah Rusia luncurkan ke wilayah Ukraina. Senjata utama diantaranya adalah drone tipe Shahid milik Rusia yang terkait dengan Iran. Rusia hanya memiliki teknologi drone Shahid karena Iran yang memberikannya. Iran telah langsung memasok drone Shahid ke Rusia sejak 2022. Mereka juga melisensikan teknologi agar Rusia bisa membuat varian Shahid sendiri. Inilah senjata yang harus dihadapi Ukraina. Namun yang lebih penting, dalam konteks Ukraina sebagai pemenang perang di Iran, Shahid juga drone yang digunakan Iran untuk menyerang negara-negara Teluk tanpa provokasi. Negara-negara Teluk membutuhkan bantuan untuk memperkuat pertahanan, dan Ukraina adalah solusinya. Beberapa bulan terakhir, Ukraina menjadi otoritas dunia dalam menghadapi Shahid dengan memperkenalkan drone interceptor ke pertahanan udaranya. Pada Maret, Ukraina mengklaim tingkat intersepsi 90% terhadap drone Rusia dan Iran berkat pengembangan drone interceptor murah sehingga tidak perlu lagi memakai rudal interceptor mahal untuk menghadapi Shahid yang murah. Negara-negara Teluk ingin mengembangkan kemampuan ini dan mereka sadar satu-satunya cara mendapatkan sistem pertahanan udara Ukraina yang teruji adalah langsung ke sumbernya. Disinilah Rusia mulai merasa terancam. Munculnya Ukraina sebagai pemain penting dalam pertahanan Teluk mengubah pemahaman kita tentang geopolitik sebelum perang Iran. Tetap bersama kami untuk mengetahui alasannya. Pertama, ada beberapa kesepakatan yang perlu dibahas. Keberhasilan Ukraina melawan drone Shahid Rusia menarik perhatian banyak pihak di Timur Tengah yang ingin memakai teknologi Ukraina untuk melindungi diri dari drone serupa buatan Iran. Itu adalah kemenangan pertama bagi Ukraina dan Ukraina benar-benar memanfaatkan kemenangan itu dengan sangat baik. Tak lama setelah operasi Epic Fury dimulai, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky melakukan tur ke Timur Tengah. Dewan Atlantik menyebut tur itu sebagai kelas master diplomasi masa perang, dan itu sangat tepat. Tur tunggal ini menandakan pengaruh geopolitik Ukraina makin besar.
Fakta negara-negara Teluk meluangkan waktu untuk Zelensky menunjukkan profil militer Ukraina kini cukup menonjol hingga negara-negara jauh pun harus memperhatikannya. Namun tur ini bukan hanya tentang Zelensky mendapatkan kesempatan bertemu langsung dengan para pemimpin paling berpengaruh di Teluk. Zelensky menawarkan produk Ukraina dan beberapa negara yang pernah diserang Iran senang membelinya. Presiden Ukraina keluar dari Teluk dengan 3 kesepakatan pertahanan baru, di mana Ukraina akan menyediakan drone dan keahlian pertahanan udara untuk sejumlah pemain utama. Setiap kesepakatan tersebut berlaku selama 1 dekade dan ditandatangani dengan Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Ukraina segera memenuhi kewajibannya dalam kesepakatan ini. Pertengahan Maret, Ukraina mengirim lebih dari 200 ahli militer ke Teluk untuk membantu mitra baru membangun jaringan pertahanan udara. Sebulan setelahnya, Zelensky menyatakan para ahli itu tak hanya memberi saran pada sekutu barunya. Mereka terlibat dalam konflik di Teluk dengan memakai drone pencegat untuk menghancurkan Shahid yang diluncurkan Iran ke negara-negara tetangganya. Ini adalah diplomasi drone yang mematikan, inti alasan Ukraina jadi pemenang utama perang Iran. Semua ini berarti 2 hal bagi Ukraina. Pertama, ini menandakan perubahan besar dalam cara Ukraina dipandang di panggung dunia. Selama beberapa tahun pertama invasi ke wilayahnya, Ukraina dipandang oleh banyak orang sebagai negara pemberani yang membutuhkan sebanyak mungkin bantuan dari Barat untuk memiliki peluang bertahan melawan Rusia. Ukraina masih penerima senjata, bukan penyedia. Tidak benar jika dikatakan Ukraina bukan penerima karena mereka tetap senang menerima bantuan apapun. Namun, negara itu telah maju di bidang pertahanan. Kini Ukraina menjadi mitra sah bagi banyak negara yang membantunya. Dan di Teluk, Ukraina telah menjadi pemasok. Ukraina sedang berkembang menjadi eksportir senjata yang penting, dan semua itu berkat kemampuan negara tersebut memproduksi drone berbiaya rendah yang sama efektifnya, bahkan mungkin lebih efektif dibandingkan alternatif mahal yang ditawarkan negara lain. Kedua, yang lebih penting, kesepakatan dengan negara Teluk ini bukan sekedar Ukraina membangun hubungan baru. Ini adalah pengakuan atas fakta bahwa Ukraina telah menjadi pihak yang tak tergantikan di sebuah kawasan di mana sebelumnya mereka sama sekali tidak memiliki kehadiran, bahkan hingga beberapa bulan yang lalu. Sebelum perang Iran, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab tak pernah melihat Ukraina sebagai mitra pertahanan. Mengapa mereka perlu melakukannya? Kedua negara itu memiliki banyak perlengkapan militer dan tidak ada alasan untuk berpikir bahwa mereka akan menghadapi ancaman yang membuat kerjasama dengan Ukraina menjadi suatu keharusan. Operasi Epic Fury dan respon yang syarat drone Shahid dipicu oleh rezim Iran yang menyerang apapun dan siapapun telah mengubah semuanya. Apa yang dulunya merupakan simpati dari negara-negara Teluk terhadap penderitaan Ukraina melawan Rusia, kini telah berubah menjadi sinergi ketika negara-negara tersebut menyadari bahwa mereka membutuhkan Ukraina. Itu menurut Maria Zolkina yang merupakan peneliti konflik. Kami mencapai tingkat minat pragmatis pada tahun 2026 ketika Ukraina menunjukkan nilai tambahnya, dan itu sangat sesuai dengan keinginan negara-negara Teluk untuk mendiversifikasi mitra keamanan mereka, kata Zolkina kepada The New Voice of Ukraine. Seperti yang ia catat, Ukraina telah menjadi laboratorium solusi untuk teknologi baru yang dapat digunakan untuk menghadapi ancaman militer paling modern. Itu poin bagus. Ukraina bukan pemain utama geopolitik Teluk hanya karena bersedia membantu. Semua yang Ukraina sediakan lewat kesepakatan pertahanan baru sudah teruji dan terbukti efektif di medan perang. Perang Ukraina jadi medan uji coba yang lebih baik daripada laboratorium manapun. Pragmatisme adalah segalanya. Jika sesuatu tidak berfungsi, maka tidak akan dibuat atau ditawarkan ke mitra potensial. Kami sering membahas keberhasilan Ukraina di medan perang, karena itu bukti nyata bahwa apa yang ditawarkan Ukraina ke negara-negara Teluk memang berhasil. Inilah awal perubahan besar yang tak diduga Putin. Ukraina sebagai pemasok di Teluk hanyalah titik baliknya. Ukraina memperoleh banyak keuntungan, membangun kemitraan di luar Teluk, dan membuka kedok Rusia secara global untuk mendorong perubahan geopolitik yang menekan Rusia. Inilah alasan Ukraina jadi pemenang utama perang Iran, dan itu mengubah segalanya. Kami membuat The Military Show untuk menunjukkan kekuatan militer yang sesungguhnya. Jika Anda baru di sini, tekan subscribe agar tidak ketinggalan konten berikutnya. Sekarang, kesepakatan yang Ukraina tanda tangani di Teluk berdampak tidak langsung. Ukraina juga tidak sekedar mengirim drone dan ahli karena niat baik saja. Ini adalah permainan politik Zelensky yang mulai membuahkan hasil. Negara-negara Teluk memberikan kompensasi kepada Ukraina atas drone Ukraina dengan menyediakan kebutuhan untuk melawan Rusia. Negara-negara seperti Arab Saudi dan Qatar telah menjadi penyelamat minyak bagi Ukraina setelah musim dingin di mana Rusia melakukan segala cara untuk menghancurkan infrastruktur energi Ukraina hingga menyerah.
Politico melaporkan bahwa pasokan minyak dan solar akan dikirimkan ke Ukraina. Dalam kasus minyak mentah yang dijanjikan kepada Ukraina melalui kesepakatan dengan negara-negara Teluk, minyak tersebut akan dikirim ke kilang-kilang di Eropa, di mana minyak itu akan diolah menjadi produk yang dapat digunakan militer Ukraina di garis depan. Berbicara tentang Eropa, kita melihat Ukraina membentuk kemitraan drone di seluruh benua. Pada 14 April, Ukraina dan Jerman mengumumkan penandatanganan kesepakatan baru yang melibatkan Jerman memasok ratusan rudal pertahanan udara Patriot ke Ukraina sebagai imbalan atas data medan perang yang diberikan Ukraina untuk membantu Jerman mempersiapkan pertahanannya menghadapi kemungkinan pertempuran di masa depan dengan Rusia. Kedua negara mengumumkan usaha patungan memproduksi drone jarak menengah dan jauh, mendukung strategi Ukraina menghancurkan lini belakang Rusia untuk melemahkan pasukan Putin di garis depan. Pada hari yang sama, Ukraina dan Norwegia melaporkan penandatanganan deklarasi bersama tentang kemitraan pertahanan setelah pembicaraan yang menurut Zelensky membahas drone Shahid Rusia. Dan pada 16 April, Ukraina mengumumkan kesepakatan drone dengan Belanda yang mencakup komponen produksi bersama. Zelensky juga singgah di Turki saat tur ke Timur Tengah, menunjukkan ia senang mendekati negara yang lama terkait Rusia, terutama soal persenjataan. Kesepakatan seperti ini penting, bukan hanya karena Ukraina kini jadi penyedia. Semua ini menunjukkan, dan ini juga berlaku untuk kesepakatan Teluk yang sudah berlangsung selama 1 dekade, adalah bahwa banyak negara besar kini memiliki kepentingan langsung terhadap kelangsungan hidup Ukraina. Ini bukan sekadar upaya melindungi Ukraina dari agresi Rusia. Negara-negara ini membutuhkan Ukraina karena sadar hanya dengan kelangsungan Ukraina, mereka bisa melindungi diri dari Rusia dan Iran. Ukraina berada di posisi geopolitik yang sangat strategis saat ini. Negara ini sekarang lebih penting di mata dunia daripada kapanpun dalam sejarahnya. Situasi menjadi sangat serius di sini. Bagi Rusia, kemenangan besar Ukraina dalam konflik Iran menandakan perubahan besar dalam geopolitik global. Perubahan ini bermula sebelum Perang Iran, saat Rusia sering menunjukkan militernya hanyalah macan kertas yang tak mampu mengalahkan negara yang lebih kecil meski seharusnya mudah dikuasai. Namun kini, hampir seluruhnya akibat perang Iran-Rusia makin kehilangan pengaruh global seiring kebangkitan Ukraina. Dalam sebuah artikel di Telegraph, editor eksekutif pertahanan dan urusan luar negeri media tersebut, Con Coakley, menjelaskan bagaimana situasinya hanya beberapa bulan yang lalu. Sebelum konflik Iran, banyak negara Teluk berusaha memperkuat hubungan dengan Beijing dan Moskow karena kekhawatiran mereka terhadap keandalan Amerika Serikat dan sekutu baratnya dalam membela kepentingan mereka saat krisis, jelas Coakley. Tentu saja, ini sangat menguntungkan bagi Rusia. Jika Rusia menggantikan Amerika Serikat sebagai pemasok negara-negara Teluk, pengaruh geopolitik Putin akan meningkat pesat. Operasi Epic Fury dimulai bersamaan dengan respon Iran. Al Jazeera melaporkan negara-negara Arab yang jadi target serangan drone Iran mengalami kerugian hingga 194 miliar dolar dalam bulan pertama perang di Iran. Bagi Rusia, respons Iran adalah bencana. Lebih dari 4 tahun, Putin mendekatkan diri ke rezim Iran hingga akhirnya menandatangani kemitraan strategis menjelang akhir 2025. Iran telah kirim drone Shahed ke Rusia. Ada rumor di awal operasi Epic Fury bahwa Rusia membantu Iran dengan memberikan intelijen. Hal ini membuat negara-negara Teluk yang mulai berpaling ke Rusia sebagai pemasok senjata bertanya, bagaimana kami bisa mempercayai Rusia jika mereka mendukung negara yang menyerang kami? Dukungan Rusia ke Iran mungkin adalah kesalahan geopolitik terbesar Putin, dan dia sudah membuat banyak kesalahan seperti itu. Pencapaian Rusia dengan dukungan ini malah menguntungkan Ukraina. Kini, Rusia tampak sebagai sekutu atau pemasok senjata paling tidak meyakinkan bagi negara manapun. Hasil di medan perang membuktikan hal itu. Meski tanpa melihat ofensif Ukraina belakangan ini, fakta bahwa Rusia kehilangan lebih dari 1,3 juta tentara dan puluhan ribu peralatan yang ingin mereka jual membuat calon mitra waspada. Kini, keputusasaan Putin mencari aliansi dengan siapa saja justru berbalik menyerangnya, sementara ia sudah babak belur akibat serangan jarak jauh Ukraina yang terus-menerus. Putin salah menempatkan dukungan politiknya yang bisa memberi kemenangan bagi Ukraina di masa depan. Sebelum membahas itu, kita melihat perubahan geopolitik, termasuk negara-negara Teluk yang meninggalkan senjata Rusia demi tawaran Ukraina. Negara-negara itu sebenarnya hanya gejala dari masalah Rusia yang lebih besar. Laporan Moscow Times pada 9 Maret menyebut ekspor senjata Rusia turun 64% dalam 5 tahun terakhir. Rusia mungkin mencoba mengelak dengan mengatakan bahwa mereka membutuhkan sebanyak mungkin senjata untuk perang di Ukraina. Tetapi bahkan itu adalah tanda kelemahan.
Rusia memperkuat pengaruh geopolitik lewat penyediaan senjata bagi mitranya untuk pertahanan diri. Bahkan jika penurunan penjualan disebabkan oleh apa yang terjadi di Ukraina, itu hanya membuktikan bahwa senjata Rusia tidak efektif melawan kombinasi peralatan barat dan buatan dalam negeri yang digunakan Ukraina. Selain itu, Ukraina bangkit sebagai pemasok senjata, sementara negara-negara Uni Eropa bersama-sama menjual senjata 4 kali lebih banyak dari Rusia selama 5 tahun tersebut, menambah luka bagi Putin. Apakah kita sedang melihat kebangkitan kekuatan geopolitik saat yang lain runtuh? Mungkin dalam jangka panjang. Tapi dalam arti yang lebih langsung, ada satu kemenangan lagi yang didapat Ukraina dari situasi Iran. Kesepakatan yang dibuat Ukraina, baik di Teluk maupun di Eropa, mengikis daya tawar Putin. Rusia tak bisa lagi memakai energi Ukraina sebagai tekanan, apalagi jika negara-negara Teluk membantu Ukraina. Penyerangan Ukraina ke infrastruktur ekspor minyak Rusia membuat Putin sulit memakai produksi energi Rusia untuk membeli sekutu. Serangan-serangan itu turut menyebabkan runtuhnya ekonomi Rusia yang kini sepenuhnya fokus pada perang yang belum dimenangkan Rusia. Semua kegagalan domestik dan geopolitik ini menjadi masalah bagi Putin saat negosiasi damai dengan Ukraina. Putin akan terus mengulang narasi lamanya, Ukraina hampir kalah dan sebaiknya menyerah sebelum situasi memburuk. Sekarang Ukraina punya banyak jawaban. Jika Ukraina lemah, mengapa negara-negara Teluk dan Eropa mengandalkannya untuk pertahanan? Mengapa minyak Rusia terbakar? Mengapa Rusia terdesak di medan perang? Dan mengapa ada orang yang percaya cerita-cerita yang diceritakan Putin ketika jelas bahwa lebih banyak negara dari sebelumnya memiliki kepentingan agar Ukraina keluar sebagai pemenang? Saat juru bicara berkeringat di meja perundingan, mereka sadar tak satu pun pertanyaan ini bisa dijawab. Perang di Iran telah membuka segalanya. Rusia sebagai kekuatan geopolitik lebih lemah dari sebelumnya karena terbukti tidak bisa melakukan apapun untuk melindungi sekutunya yang telah mereka investasikan secara tidak bijak dengan keyakinan bahwa sekutu itu adalah pemain utama kekuatan di Timur Tengah. Perang ini juga menunjukkan kecemerlangan geopolitik Ukraina. Sejak operasi Epic Fury dimulai, setiap langkah Ukraina ditujukan agar Ukraina menjadi mitra utama bagi negara-negara Teluk dan sekitarnya. Ukraina pada dasarnya sudah memainkan kartu Uno Reverse. Rusia tidak punya apa-apa lagi di dek, yang berarti satu-satunya yang bisa dilakukan adalah menyaksikan saat Ukraina menjadi pemenang tak terduga dari perang yang terjadi ribuan mil jauhnya dari wilayahnya. Situasi Rusia akan makin buruk jika Ukraina bisa melanjutkan pencapaiannya untuk melakukan hal yang bahkan Amerika Serikat belum bisa, yakni membuka kembali Selat Hormuz. Selat Hormuz adalah masalah, bukan hanya untuk dunia, tetapi sangat khusus untuk Ukraina. Rusia mencoba mengambil untung dari lonjakan harga minyak, sementara Ukraina akan mengambil tindakan terkait hal itu. Situasi Putin memburuk karena Ukraina menggandeng Inggris dalam aksi ini. Amerika Serikat pun meragukan tindakan Inggris dan Ukraina, sebab upaya membuka blokade Ukraina kini justru akan membuka Selat Hormuz. Kapal pemburu ranjau sedang dipersiapkan. 4 diantaranya, dan Ukraina menyatakan siap dikerahkan kapanpun diperlukan untuk membuka blokade Selat Hormuz serta memulihkan sebagian normalitas industri energi global yang terguncang konflik di Iran. Berita ini muncul sebelum para perwira Angkatan Laut Ukraina menghadiri pertemuan puncak perencanaan militer multinasional pada 22 April yang melibatkan lebih dari 30 negara. Ukraina menegaskan dengan sangat jelas bahwa mereka siap membantu dengan cara apapun yang mereka bisa. Berbicara kepada The Times, seorang sumber Ukraina yang tidak disebutkan namanya menjelaskan semuanya. Sumber itu menyatakan siap menawarkan segalanya, termasuk 4 kapal pemburu ranjau di Portsmouth. Mereka tidak bisa pergi ke Ukraina karena pertama-tama mereka akan menjadi target nomor 1, dan kedua karena konvensi Montreux, kata sumber tersebut kepada media itu. Itu memberi Anda petunjuk soal hubungan Inggris dalam hal ini. Sedangkan untuk konvensi Montreux, itu memberi Turki wewenang untuk membatasi atau melarang kapal militer dari negara manapun masuk ke Laut Hitam. Turki menguasai 2 selat menuju laut penting yang menjadi lokasi pertempuran laut dalam perang Ukraina. Ukraina tak bisa kirim kapal pemburu ranjau ke Laut Hitam, jadi mereka siap mengirimnya ke Selat Hormuz. Situasinya menjadi serius karena kapal Ukraina yang akan dikirim ke Teluk memang dibuat khusus untuk mengatasi salah satu masalah utama yang coba diciptakan Iran di perairan itu. Dan setidaknya salah satu dari kapal tersebut sudah berpengalaman beroperasi dalam kondisi persis seperti yang akan dihadapinya jika benar-benar dikirim dalam misi penyelamatan Teluk oleh Ukraina. Ukraina kini memiliki 4 kapal pemburu ranjau yang tak bisa dikirim ke Laut Hitam.
Dua di antaranya adalah kapal pemburu ranjau kelas Sandown milik Angkatan Laut Inggris yang disumbangkan ke Ukraina pada 2023 untuk memperkuat operasi laut Ukraina. HMS Shoreham dan HMS Grimsby akan memainkan peran penting dalam pertahanan pantai Ukraina setelah perang dengan Rusia berakhir. Sekarang kapal-kapal itu hanya berlabuh di pelabuhan tanpa banyak aktivitas. Ukraina mengatakan bahwa mereka bersedia mengubah hal itu seiring dengan upaya mereka membuka blokade Hormuz dan menjadikan diri mereka sebagai pemain utama di Teluk. Dua kapal lain yang sudah siap digunakan oleh Ukraina adalah UNNS Melitopol dan UNNS Mariupol yang diserahkan kepada Ukraina oleh Angkatan Laut Belanda dan Belgia. Seperti dua kapal bekas Angkatan Laut Kerajaan Inggris itu, kedua kapal ini juga menunggu di pelabuhan untuk kesempatan beraksi di Selat Hormuz. HMS Shoreham akan menjadi tambahan yang sangat berharga untuk solusi masalah di Selat Hormuz. Kapal ini pernah ke Timur Tengah sebelumnya. Pada tahun 2018, kapal pemburu ranjau ini memulai penugasan yang akhirnya berlangsung selama 3 tahun di Timur Tengah, di mana kapal ini ditugaskan untuk mengamankan jalur pelayaran bagi kapal-kapal dagang. HMS Shoreham dapat menangani ranjau di perairan dalam berkat sonar khusus yang bisa dilepas dari lambung kapal dan diturunkan jauh ke dalam laut. HMS Grimsby dari kelas kapal pemburu ranjau yang sama, jadi kemungkinan punya kemampuan serupa. Dan disinilah kita mulai melihat peran Inggris dalam semua ini mulai muncul. Tentu saja, ada yang sudah jelas. Dua dari kapal yang berencana dikirim Ukraina ke Teluk berasal dari Angkatan Laut Kerajaan Inggris. Namun perannya lebih besar. Kedua kapal itu dan kapal pemburu ranjau Ukraina lain kini bersandar di pelabuhan Inggris. Untuk kasus UNNS Melitopol dan Mariupol, kapal-kapal ini diawaki pelaut Ukraina dan berlatih dengan Angkatan Laut Kerajaan Inggris sambil menunggu penempatan ke Selat Hormuz. Ada koordinasi yang terjadi di sini. Inggris tidak hanya memberikan kapalnya kepada Ukraina, tetapi juga memastikan bahwa Ukraina dapat menggunakannya. Jadi ketika Ukraina siap mengirim 4 kapal pemburu ranjau ke Selat Hormuz, itu bukan janji kosong. Ukraina tahu kapal-kapal itu dan awaknya sudah siap. Inggris telah memastikan hal itu. 4 kapal pemburu ranjau Ukraina kemungkinan akan dikerahkan sebagai bagian upaya Inggris dan Prancis membuka kembali Selat Hormuz. Itulah inti dari pertemuan pada 22 April itu. Pemimpin dari lebih 30 negara bertemu membahas aset militer yang dapat dikerahkan ke Teluk demi membuka kembali Selat Hormuz. Misi apapun yang diatur akan bersifat damai dan defensif. Demikian pernyataan Perdana Menteri Inggris Sir Keir Starmer. Dari 30 negara, Ukraina sudah lebih dulu menyatakan niatnya sebelum pertemuan. Ukraina ingin berperan penting dalam penyelesaian krisis Teluk. Bagi Putin dan Rusia, masalah utamanya adalah Ukraina bermain untuk jangka panjang. Membersihkan Selat Hormuz merugikan perang Rusia. Tetap bersama kami untuk mengetahui alasannya. Pertama, ada catatan penting untuk semua ini. Kapal-kapal Ukraina bersama dengan misi gabungan yang dipimpin Inggris dan Prancis hanya akan menuju Iran ketika operasi Epic Fury berakhir. Inggris dan Prancis enggan mengirim kapal ke Selat Hormuz selama perang Iran masih mungkin berlanjut. Risikonya besar bagi awak kapal karena mereka bisa terjebak di zona perang akibat konflik Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Selain itu, tampaknya semua negara yang terlibat ingin berhati-hati terhadap kemungkinan penafsiran atas tindakan mereka yang bisa membuat negara lain mengklaim bahwa mereka secara langsung mendukung Amerika Serikat dalam perangnya. Jadi kapal pemburu ranjau itu tidak berlayar sampai konflik di Iran selesai. Soal kapan itu akan terjadi, mari kita katakan saja semuanya masih belum pasti. Gencatan senjata Amerika Serikat Iran berakhir hampir bersamaan dengan pertemuan Ukraina dan lebih dari 30 negara untuk menjaga Selat Hormuz tetap terbuka. Sepertinya itu sudah berubah sekarang. Pada 21 April, Reuters melaporkan AS mengumumkan gencatan senjata diperpanjang tanpa batas waktu untuk memberi AS dan Iran lebih banyak waktu bernegosiasi kemungkinan penyelesaian damai operasi Epic Fury. Masalahnya, pembicaraan damai tampaknya tidak berjalan. Pada 25 April, PBS melaporkan putaran terbaru pembicaraan ARX Iran tampaknya gagal. Diplomat tertinggi Iran telah meninggalkan Pakistan, tempat pembicaraan berlangsung, sementara Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim sudah meminta utusan Amerika Serikat tidak pergi ke Islamabad. Trump menyatakan mengirim utusan ke negara lain sia-sia jika Iran cukup menelpon saja. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi juga menyatakan pembicaraan itu tidak berjalan baik. Iran membagikan posisinya terkait kerangka kerja yang layak untuk mengakhiri perang terhadap Iran secara permanen. Araghchi menyatakan di media sosial, keseriusan Amerika soal diplomasi masih perlu dibuktikan.
Sekarang tampaknya lebih mungkin bom akan dijatuhkan lagi daripada AS dan Iran mencapai kesepakatan. Untuk sekarang, kapal pemburu ranjau Ukraina dan misi ke Selat Hormuz harus menunggu. Namun, seperti yang sering kita lihat, konflik Iran dapat berubah cepat, jadi kita tidak pernah benar-benar tahu apa yang terjadi di balik layar. Jika perubahan terjadi dan kapal Ukraina menuju Teluk, mereka akan menghadapi banyak masalah yang harus diselesaikan, sekaligus memberi pukulan telak pada Putin. Itu mengubah segalanya dan menjadikan kapal pemburu ranjau Ukraina sangat penting dalam perang melawan Rusia. Namun sebelum kita bahas, Anda sedang menonton The Military Show. Jika Anda belum berlangganan saluran ini, sekarang adalah waktu yang tepat untuk menekan tombol itu. Kita akan mulai dengan ranjau-ranjau Iran. Bahkan jika Amerika Serikat dan Iran mencapai semacam kesepakatan yang membuat keduanya menarik blokade masing-masing di Selat Hormuz, ranjau-ranjau yang diyakini telah diletakkan Iran di jalur air itu akan tetap menjadi masalah. Berapa banyak kapal dagang yang mau berlayar jika tak tahu ranjau sudah dibersihkan? Masalah makin parah karena Iran tampaknya mudah lupa lokasi ranjau yang mereka pasang. Menurut laporan New York Times 10 April, rezim Iran berdalih lupa sebagai alasan tidak mematuhi perintah AS membersihkan Selat Hormuz agar gencatan senjata terjadi. Klaim Iran masih diperdebatkan kebenarannya. Namun yang tampaknya tidak bisa diperdebatkan adalah bahwa Iran kembali menggunakan strategi penanaman ranjau saat pembicaraan damai runtuh. Dalam laporan tanggal 23 April, Axios mengklaim bahwa Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC telah mulai menanam ranjau lagi yang merupakan bentuk eskalasi yang hanya akan membuat Amerika Serikat marah. Memang, tindakan IRGC tampaknya sudah memicu respons dari pemerintahan Trump. NBC melaporkan bahwa Trump telah memerintahkan militer Amerika Serikat untuk menembak dan menenggelamkan kapal Iran manapun yang diketahui menanam ranjau di Selat Hormuz atau perairan sekitarnya. Kapal pemburu ranjau Ukraina tampaknya akan hadapi tantangan besar saat tiba di Teluk. Saat kapal-kapal tiba, mereka mungkin harus menghadapi dua jenis ranjau laut yang bisa dipasang Iran. Kita tahu bahwa Iran telah meninggalkan jalur melalui Selat Hormuz yang memungkinkan kapal dagang yang membayar tol untuk menggunakannya. Iran juga memiliki kapal-kapalnya sendiri yang ingin dikeluarkan dari jalur perairan itu agar bisa menjual minyak yang mereka produksi kepada para pelanggannya. Untuk sisa selat, kemungkinan besar telah dipasangi ranjau Moham 3 dan Moham 7 yang bukan jenis ranjau laut seperti yang Anda harapkan dari Iran. Alih-alih mengharuskan kapal melakukan kontak langsung sebelum meledak, keduanya menggunakan kombinasi sensor akustik dan magnetik untuk mendeteksi ketika sebuah kapal telah berada dalam jangkauan. Jika sensor-sensor tersebut terpicu, ranjau akan meledak secara otomatis. Dalam kasus Moham 3 itu, berarti hulu ledak seberat 300 kg atau 661 pon yang dapat ditenggelamkan hingga 100 meter atau 328 kaki di bawah permukaan laut akan merobek lambung kapal. Moham 7 sedikit kurang kuat dengan berat 220 kg atau 485 pon. Itu juga dirancang untuk digunakan di perairan yang lebih dangkal dan memiliki bentuk kerucut yang seharusnya membuatnya tahan terhadap sonar. Keduanya berbahaya. Dan meskipun ada kerugian yang dialami Angkatan Laut Iran, Guardian melaporkan bahwa Iran masih memiliki antara 80% hingga 90% kapal kecil dan kapal penebar ranjau yang dapat digunakan untuk menabur ranjau di Selat Hormuz. Jelas, Ukraina mengirim kapal pemburu ranjau ke Teluk sangat bermanfaat bagi pelayaran komersial. Mereka dibutuhkan bersama seluruh misi gabungan yang akan diikuti. Sonar lepas pasang di kapal yang diterima Ukraina dari Angkatan Laut Kerajaan Inggris sangat penting untuk menghadapi ranjau Moham 3 tersembunyi di bawah Selat Hormuz. Mengirim kapal saja sudah jadi pencapaian besar bagi Ukraina dan reputasinya di dunia. Namun, ada satu orang yang sangat marah soal kabar ini. Dia adalah seorang pria yang telah mengamati situasi di Teluk dengan penuh sukacita karena hal itu menyebabkan harga minyak melonjak dan permintaan minyak dari negaranya meningkat lebih tinggi dari sebelumnya dalam waktu yang lama. Pria itu adalah Putin. Dia sangat marah soal rencana Ukraina. Perang di Iran terjadi pada saat yang tepat bagi Rusia karena 4 tahun perang dengan Ukraina hampir menguras kas negara itu. Perang ini menjadi keuntungan ekonomi bagi Putin menurut Chatham House pada 10 April. Mereka mencatat blokade Selat Hormuz membalikan dampak positif sanksi yang diberlakukan.
yang menurunkan batas harga minyak Rusia oleh kelompok 7 jadi $46 per barel. Batas harga dan respons lebih ketat terhadap kapal tanker armada bayangan Rusia mulai berlaku pada beberapa bulan awal 2026. Hanya pada bulan Februari, Rusia kehilangan sekitar $1,5 miliar pendapatan minyak dibandingkan tahun sebelumnya, dan volume ekspor minyak juga turun menjadi 6,6 juta barel per hari. Lalu, operasi Epic Fury dimulai. Blokade Selat Hormuz yang dilakukan Iran menyebabkan harga satu barel minyak melonjak tajam, sampai-sampai Financial Times memperkirakan Rusia mendapatkan tambahan $150 juta per hari dari penjualan minyaknya pada awal Maret. Durian runtuh yang sangat diharapkan Putin untuk menyelamatkan upaya perangnya akhirnya datang, dan Rusia berusaha memanfaatkannya semaksimal mungkin. Ukraina mempersulit situasi. Serangan berulang ke pusat ekspor minyak Rusia memangkas besar keuntungan Rusia. Namun perhitungannya cukup sederhana. Semakin lama Selat Hormuz tetap ditutup, semakin baik bagi penjualan minyak Rusia. Kini, Putin harus menghadapi Ukraina yang berperan aktif di Selat Hormuz. Meski blokade berakhir hari ini, Presiden Rusia tetap berharap mendapat untung lebih dari krisis energi akibat ranjau yang dipasang Iran. Iran jelas tidak akan membantu membersihkan ranjau itu. Dengan Ukraina ikut serta dalam upaya tersebut, Selat Hormuz akan menjadi aman sedikit lebih cepat daripada yang seharusnya. Harga satu barel minyak akan turun. Tidak lama setelah itu, Rusia akan menemukan dirinya kembali ke posisi semula pada awal tahun 2026. Putin juga akan marah atas pesan simbolis dari langkah Ukraina kepada Rusia. Ukraina masih belum memakai kapal pemburu ranjaunya di Laut Hitam. Turki telah memastikan hal ini. Namun larangan total Turki terhadap kapal perang di selat mereka membuat Rusia tak bisa memperkuat armada Laut Hitamnya yang bermasalah. Armada itu kehilangan sepertiga kapal dan mundur dari markas di Crimea karena Ukraina berhasil menghancurkannya tanpa kapal tradisional. Rudal, drone, dan kapal tak berawak membuat armada Rusia hampir tak berpengaruh di Laut Hitam. Dengan mengirim kapal pemburu ranjau ke Iran, Ukraina menunjukkan pada Putin bahwa mereka tak membutuhkannya di perairan yang sangat berpengaruh pada perang Ukraina. Keputusan Turki tidak berpengaruh. Ukraina bisa melemahkan upaya perang Rusia dengan mengirim kapal pemburu ranjau ribuan mil jauhnya, memanfaatkan kemampuan yang tak diduga Putin saat menginvasi. Ukraina tak perlu kapal di Laut Hitam untuk menumpuhkan armada Putin. Mereka punya kekuatan angkatan laut yang bisa dikerahkan ke seluruh dunia. Hal itu membawa kita pada apa arti langkah Ukraina ini bagi Ukraina sendiri. Ukraina melakukan semua ini bersama sekelompok negara Eropa dan tidak bisa diabaikan. Ukraina kini bertransisi dari penerima bantuan menjadi kekuatan yang bekerja bersama sekutu untuk memberi dampak nyata di panggung global. Rusia akhirnya menciptakan monster militer dengan operasi militer khusus yang seharusnya hanya berlangsung beberapa hari. Ukraina memanfaatkan fakta itu untuk mempererat hubungan dengan sekutu Eropa lebih dari sebelumnya. Meski belum jelas bagaimana misi negara-negara Eropa akan bekerja dengan pasukan Amerika Serikat di Teluk, terutama setelah Donald Trump menyebut NATO harimau kertas dan meminta menjauh dari selat, kesediaan Ukraina mengirim kapal kemungkinan disambut baik di Amerika Serikat. Pesan Donald Trump seringkali tidak konsisten ketika membahas Selat Hormuz. Kadang-kadang dia mengatakan bahwa AES tidak membutuhkan atau menginginkan bantuan. Di lain waktu, seperti yang kita lihat sebelumnya pada bulan April, Donald Trump justru memberikan tenggat waktu kepada Eropa untuk terlibat. Pada 24 April, Donald Trump mengklaim Amerika sepenuhnya menguasai Selat Hormuz meski Iran menyatakan telah menyita 2 kapal kontainer. Masih terdapat kekacauan di jalur perairan vital Teluk itu. Ukraina mengirim kapal pemburu ranjau bersama kapal Eropa dan upaya penjaga perdamaian Amerika Serikat mungkin meredakan kekacauan itu. Dan itulah yang diinginkan Ukraina. Jika Selat Hormuz dibuka kembali sepenuhnya, Rusia akan dirugikan karena harga minyak turun. Semua ini adalah bagian dari strategi perang habis-habisan yang telah dijalankan Ukraina terhadap pasukan Putin selama bertahun-tahun. Hanya saja kali ini dilakukan dalam skala yang tidak pernah bisa dibayangkan siapapun. Putin mengira bahwa dia akan bisa menjaga perang Ukraina tetap menjadi urusan regional saja. Ukraina menjadikan perang ini global dengan menangani masalah ribuan mil dari wilayahnya sendiri demi melukai Rusia dan memperkuat aliansi yang menggagalkan rencana Putin di Eropa. Dan kemudian ada posisi baru Ukraina di Teluk. Ukraina dan beberapa negara Teluk menandatangani kesepakatan pertahanan selama 1 dekade. Komitmen Ukraina mengirim kapal pemburu ranjau ke Teluk akan memperkuat kerjasama dengan mitra baru dan melemahkan pengaruh Rusia di Timur Tengah. Iran mengira mereka memiliki strategi yang bagus.
Saat bom-bom AS Reka dijatuhkan dan blokade diberlakukan, Iran akan meluncurkan drone dan rudal ke pangkalan utama Amerika di Arab Saudi untuk melemahkan pertahanannya. Pentagon baru menemukan solusi masalah itu. Mereka diam-diam memasang perisai tak tertembus yang membuat drone Iran tak berdaya. Dan hebatnya, perisai itu berasal dari Ukraina. Iran tidak bisa menanggapi karena Ukraina baru saja meningkatkan pertahanan udara Amerika Serikat ke level dewa. Pada 22 April, Reuters melaporkan 5 sumber anonim mengonfirmasi Pentagon menempatkan sistem pertahanan udara Ukraina di pangkalan udara Pangeran Sultan Arab Saudi. Keputusan ini diambil setelah serangan Iran yang menghancurkan bangunan dan pesawat serta menyebabkan 1 korban jiwa di pihak Amerika Serikat. Sistem baru bernama SkyMap ini telah digunakan Ukraina untuk mengordinasikan pertahanan udara melawan drone Shahid yang kini juga dipakai Iran menyerang pangkalan Amerika. Sistem ini inovatif, menjadi platform komando dan kontrol agar Pentagon dapat mengordinasi pertahanan anti-drone di seluruh pangkalannya. Masalah utama Iran kini adalah strategi yang dianggap tak gagal justru berbalik menyerang mereka. Kita akan bahas lagi soal sistem ini nanti. Rezim Iran yakin telah menemukan solusi. Drone murah yang dikirim massal akan menimbulkan masalah bagi ASS di pangkalan mereka di Timur Tengah. Masalah utamanya 2, salah satunya kerusakan langsung. Sebuah Shahid yang mengenai sasarannya membawa hulu ledak-peledak yang bisa menghancurkan aset-aset yang diandalkan Amerika Serikat untuk menjalankan operasi Epic Fury. Namun, ada biaya yang perlu dipertimbangkan untuk mempertahankan diri dari serangan drone Iran. Shahid murah menurut TRT World. Biayanya sekitar $35.000 per unit untuk Iran, bahkan beberapa sumber menyebut bisa lebih murah. Jenis-jenis rudal pencegat yang digunakan Amerika untuk melawannya tidaklah murah karena harganya bisa dengan mudah lebih dari $1 juta per rudal. Meski Shahid Iran tak mengenai sasaran langsung, Iran tetap bisa menguras dana perang Pentagon hanya dengan mengirimkan Shahid ke pangkalan Amerika Serikat. Pangkalan udara Pangeran Sultan terus menjadi target sejak operasi Epic Fury dimulai. Faktanya, menurut laporan pers Euromaidan, serangan berulang terhadap pangkalan ini adalah yang memicu Pentagon untuk mempercepat adopsi teknologi Ukraina sejak awal. Serangan Iran terhadap pangkalan Pangeran Sultan menyebabkan kerusakan lebih besar dari yang diharapkan Amerika Serikat. Pada 27 Maret, Iran melancarkan serangan rudal dan drone terhadap pangkalan tersebut yang mengakibatkan kerusakan pada pesawat E-3 Sentry, pesawat peringatan dini dan kendali udara milik Angkatan Udara Amerika Serikat, bersama dengan beberapa platform udara lainnya seperti pesawat tanker pengisian bahan bakar di udara. Serangan Maret itu juga melukai setidaknya 10 personel militer Amerika Serikat, 2 diantaranya luka serius. Ini langkah cerdik Iran. Pesawat I-3 Sentry digunakan Ariskas untuk manajemen medan perang, intelijen, dan pengawasan target yang diserang selama operasi Epic Fury. Jika pesawat Sentry dilumpuhkan, AS kehilangan mata di langit. Serangan Iran pada 27 Maret ke pangkalan Pangeran Sultan terjadi setelah serangan 13 Maret saat Iran menghantam 5 pesawat pengisian bahan bakar AU/ARSK. Ini kembali menunjukkan langkah cerdas. AS butuh pesawat tanker udara untuk menjaga jet tempur dan pembom tetap terbang dan menembak lebih lama. Bukan kebetulan pesawat jenis ini jadi target serangan kedua Iran di Prince Sultan. Serangan pada 13 Maret juga menunjukkan kepada Iran bahwa pangkalan tersebut tidak memiliki tingkat pertahanan udara yang dibutuhkan untuk melindungi diri dari serangan gabungan rudal dan drone yang telah diluncurkan Iran. Setidaknya dulu memang begitu, tapi sekarang tidak lagi. AS segera mengidentifikasi beberapa kerentanan di pangkalannya di Arab Saudi. Jika sebelumnya belum tahu, mereka pasti tahu saat rudal dan drone Iran menghantam pesawat senilai puluhan juta dolar. Menambah lubang-lubang itu langsung jadi prioritas dan Departemen Pertahanan Amerika Serikat segera bertindak. Pada 6 April, Departemen Pertahanan mengumumkan Satuan Tugas Gabungan Antar Instansi 401 mengalokasikan lebih dari $600 juta untuk program memperkuat kemampuan Amerika menghadapi ancaman dari kendaraan udara tak berawak. Dari $600 juta itu, $350 juta sudah dialokasikan pada bulan pertama operasi Epic Fury, bertepatan dengan serangan Iran yang mengguncang pangkalan Pangeran Sultan. Sisa dana dipakai untuk pertahanan drone dalam negeri. Pertanyaannya harus diajukan, apakah AS menggunakan sebagian dari $350 juta yang telah dialokasikan untuk operasi Epic Fury untuk menarik Ukraina ke dalam lingkaran mereka? Jika benar, AS dan Ukraina tak mengakuinya.
Pengembangan SkyMap masih dimaksudkan untuk dirahasiakan. Itulah sebabnya Reuters belum bisa mendapatkan konfirmasi resmi apapun selain dari 5 sumber anonim yang katanya dekat dengan Pentagon. Sebagian dari $350 juta yang dihabiskan Departemen Pertahanan kemungkinan dialokasikan untuk Ukraina. Yang pasti, SkyMap sangat membantu memecahkan matematika dan membantu ISIS melindungi pangkalan di Arab Saudi dari serangan drone Iran. Dan matematika di sini sangat sederhana. Menggunakan rudal pencegat bernilai jutaan dolar untuk menghancurkan drone Shahid yang harganya sekitar $35.000, bahkan bisa serendah $20.000, jelas tidak sebanding. Jawaban jutaan dolar untuk pertanyaan $20.000 jelas tidak masuk akal, seperti kata Fortune, dan alasannya mudah dipahami. Misalkan, Iran meluncurkan selusin drone ke Pangeran Sultan. Biaya untuk Iran, dengan asumsi setiap Shahid seharga $35.000, totalnya $420.000. Biaya untuk AS dengan harga $1 juta per interceptor, totalnya $12 juta. Ini adalah perang pengikisan dengan menguras habis anggaran militer. Dan ironi besarnya adalah, negara yang direkrut Amerika Serikat untuk membantunya di Pangeran Sultan adalah negara yang telah menggunakan perhitungan yang sama terhadap Rusia. Pengalaman perang Ukraina dan kemampuannya menciptakan teknologi baru dengan cepat memungkinkannya mengembangkan sistem hemat biaya melawan serangan Rusia. Putin memakai drone Shahid yang didapat dari Iran, dan kini Rusia memproduksi tiruannya sendiri. Ukraina mengembangkan berbagai respons terhadap drone ini, termasuk drone interceptor seharga sekitar $1.000 per unit. Drone Shahid mendadak tampak bukan investasi bagus lagi. Ukraina membangun pertahanan perang dengan drone jarak menengah dan jauh yang murah untuk menyerang aset Rusia, seperti sistem pertahanan udara dan kilang minyak. Serangan ini menimbulkan kerugian jutaan dolar bagi Rusia, meski Ukraina hanya menginvestasikan ratusan ribu dolar. Iran hanya mengikuti strategi asimetris yang dipakai Ukraina selama 4 tahun. Siapa lagi selain Ukraina yang cocok membantu Arikas melawan cetak biru itu? Itulah kesimpulan Pentagon di Pangkalan Udara Pangeran Sultan yang mendorong pengerahan SkyMap. Namun, apa sebenarnya SkyMap? Apa makna pengerahannya, baik untuk AESEC dalam operasi Epic Fury maupun Ukraina? Sebelum menjawab kedua pertanyaan ini, Anda sedang menonton acara militer yang menyajikan gambaran lengkap, bukan sekedar berita utama. Untuk wawasan serupa, jangan lupa berlangganan saluran ini. SkyMap bukan drone baru atau senjata biasa lainnya yang diberikan Ukraina ke Asrikas. Ini jauh lebih besar dari itu. Selama bertahun-tahun, SkyMap menjadi platform komando dan kontrol yang digunakan militer Ukraina untuk menghadapi ancaman udara Rusia. Skyfortress, perusahaan di balik platform ini, didirikan pada 2022 oleh insinyur Ukraina yang terhubung dengan militer, sehingga mereka berada pada posisi yang ideal untuk mengembangkan sistem sesuai kebutuhan spesifik Ukraina. Tidak perlu memprediksi apa yang perlu dilakukan sistem itu. Ukraina bermasalah dengan drone dan rudal Rusia. SkyMap dibuat khusus untuk mengatasi masalah itu. SkyMap kini menjadi sistem besar yang beroperasi di seluruh Ukraina. Sistem ini menggabungkan data dari sensor akustik, radar, dan siaran video drone Ukraina ke dalam satu antarmuka digital terintegrasi, memungkinkan pengguna memantau medan perang udara secara waktu nyata. Banyaknya data yang diterima SkyMap memungkinkan Ukraina merespons cepat setiap serangan udara Rusia. Selain itu, SkyMap juga mengidentifikasi proyektil masuk. Pengelolaan sumber daya penting. Ukraina tak ingin memakai rudal pertahanan udara mahal untuk drone Shahid, lebih baik dipakai melawan rudal balistik Rusia. Ukraina juga enggan mengirim drone pencegat murah untuk menghadapi rudal masuk. SkyMap membantu Ukraina mendeteksi ancaman dan memilih cara mengatasinya dengan cepat. Anggap saja SkyMap sebagai simpul pusat di mana pertahanan udara seluruh pangkalan dan kota dapat beroperasi. Yang awalnya berupa jaringan sekitar 10.000 sensor akustik yang ditempatkan di seluruh Ukraina, kini telah berkembang menjadi sistem yang jauh lebih luas, sebagian berkat dukungan dari platform inovasi Brave One milik Ukraina. Bagi Amerika Serikat, platform seperti ini sangat berharga. Bukan berarti Amerika tak punya sistem komando dan kontrol sendiri di Prince Sultan. Menurut Reuters, Amerika Serikat telah memiliki dan memasang platform Forward Area Air Defense (FAD). Dikembangkan Northrop Grumman pada 1990-an, platform itu juga melacak ancaman masuk. Namun, usianya bisa jadi alasan Pentagon mencari peningkatan. Sistem FAD memang bisa mendeteksi drone, namun awalnya dirancang saat mortir dan roket jadi ancaman utama bagi pangkalan AS. Kini, itu sudah tidak relevan.
Drone Shahid adalah masalah yang jauh lebih besar dan Anita Asrika membutuhkan sistem yang dibuat khusus untuk membantunya melawan jenis drone tertentu ini. Itulah SkyMap secara singkat. Ukraina juga melakukan lebih dari sekedar mengirim sistem komando dan kontrol ke pangkalan udara Pangeran Sultan. Menurut First Post, Ukraina telah mengirimkan tim ahli ke pangkalan tersebut yang berjarak sekitar 640 km atau 400 mil dari Iran. Tim tersebut memiliki misi yang jelas untuk membantu AS mengatasi masalah drone yang telah menyebabkan Amerika mengalami kerugian material sebesar 1,3 miliar dolar di luar jutaan dolar yang dihabiskan untuk rudal pencegat yang digunakan untuk mempertahankan diri dari serangan udara Iran. Ahli Ukraina dilaporkan bekerja sama dengan personel Amerika Serikat membantu pengoperasian dan integrasi sistem SkyMap. Jangan remehkan betapa pentingnya detail kecil ini bagi Ukraina. Apa yang kita lihat di sini adalah transfer pengetahuan dari satu negara ke negara lain yang dapat digunakan untuk membangun fondasi kerjasama yang akan menguntungkan Ukraina selama bertahun-tahun ke depan. Ini bukan hubungan satu arah. Inilah saat di mana segalanya mulai berubah bagi Ukraina karena negara ini bertransformasi dari negara yang dulu bergantung pada Amerika Serikat dan negara lain untuk bertahan menjadi negara yang mampu berdiri sendiri dan bahkan membantu sekutunya dalam pertahanan mereka. Sebelum membahas lebih lanjut, First Post menyebut Ukraina membuat program pelatihan personel Amerika Serikat di Pangkalan Udara Pangeran Sultan. Melalui program tersebut, personel Amerika tidak hanya mempelajari cara kerja SkyMap, tetapi juga mendapatkan manfaat dari pengalaman Ukraina selama lebih dari 4 tahun dalam menghadapi jenis ancaman yang sama seperti yang dilancarkan oleh Iran. Ukraina memberikan sistem anti-drone yang telah teruji di medan perang dan sangat terasah. Amerika Serikat sebelumnya tidak memiliki sistem seperti itu. Amerika Serikat kini memilikinya dan kemungkinan besar bisa diintegrasikan ke teknologi lain yang telah dikerahkan di Pangkalan Udara Pangeran Sultan. Kami pernah menyebut drone interceptor murah sebagai salah satu solusi terpenting Ukraina untuk menghadapi masalah Shahid. Ini bisa membuat Anda mengira ahli Ukraina membawa drone seperti ini ke Prince Sultan. Memang mungkin begitu. Arab Saudi adalah negara teluk yang menandatangani kesepakatan pertahanan 10 tahun dengan Ukraina terkait teknologi drone. Namun, hal ini belum dikonfirmasi oleh AIS Erek. Selain itu, Prince Sultan adalah pangkalan AS di Arab Saudi, jadi mungkin tidak masuk dalam kesepakatan Ukraina dan Arab Saudi. Namun, AS mungkin merasa tidak memerlukan drone pencegat Ukraina. Pada bulan September 2025 lalu, muncul berita bahwa Amerika Serikat telah menginvestasikan lebih dari 5 miliar dolar untuk membeli drone pencegat Coyote dari Raytheon. Kontrak untuk drone-drone ini, yang dijadwalkan berlangsung hingga 28 September 2033, akan membuat ASS mendapatkan ribuan pencegat miliknya sendiri. United 24 Media menyebut Amerika memproduksi sekitar 100 drone pencegat per bulan. Jadi, kapasitas produksi kemungkinan akan diperluas hingga 40.000 unit untuk mendukung kesepakatan ini. Satu drone Coyote diperkirakan menelan biaya sekitar 125.000 dolar Amerika. Drone ini bukan pilihan tepat untuk menghadapi ancaman Shahid dari Iran, terutama dari sisi biaya. Drone ini bisa melawan drone udara dan laut. Amerika Serikat tampaknya akan mengintegrasikan Coyote, salah satu aset pertahanan udara yang sedang diuji, bersama SkyMap. Namun, itu tantangan masa depan yang harus dihadapi Amerika Serikat. Amerika kini memakai sistem komando dan kontrol buatan Ukraina yang terbukti efektif, karena Ukraina juga menggunakannya melawan ancaman serupa dari Iran di pangkalan seperti Prince Sultan. Perisai tak tertembus sedang dibangun, penting bukan hanya karena ITS mendapat sistem untuk melindungi pangkalannya dari drone Iran, tetapi juga karena alasan lain yang lebih besar. Bagi Ukraina, penggunaan SkyMap di pangkalan Amerikas adalah langkah besar yang menunjukkan nilai negara itu bagi sektor pertahanan Amerikas. Apa yang dilakukan Ukraina di sini adalah mengambil peran untuk mengisi kekosongan dalam struktur pertahanan udara Amerika Serikat, dan mereka melakukannya dengan menggunakan teknologi yang belum dikembangkan sendiri oleh ASS. Ingat ratusan juta dolar yang diinvestasikan Departemen Pertahanan untuk program anti-drone? Ukraina pasti ingin mendapat bagian dari investasi itu, serta investasi Amerika lain di teknologi drone. Aset seperti SkyMap dapat membantu Ukraina memperoleh dana atau senjata untuk mempertahankan wilayahnya dari Rusia. Situasi saling balas budi sedang berkembang di sini. SkyMap berada di pusatnya. Selain keuntungan finansial, Ukraina juga harus mempertimbangkan aspek strategis dari kesepakatan ini. Bisa dibilang hubungan antara AS dan Ukraina cukup goyah selama setahun terakhir atau lebih. Bentrokan dengan pemerintahan Trump kerap membuat Ukraina sulit menentukan seberapa jauh bisa mengandalkan dukungan AIS melawan Rusia.
Menjaga dukungan ARX Serikat penting bagi Ukraina untuk membuktikan bisa membantu Amerika saat dibutuhkan, seperti ARX Serikat yang diharapkan mendukung Ukraina. Saling membantu itu penting dan kini mulai terjadi di Teluk. Inilah diplomasi drone Ukraina yang berlangsung. Ini memperkuat hubungan Ukraina dan ASREC di saat yang sangat tepat bagi Ukraina. FDD Action menunjukkan Ukraina menjadi salah satu sekutu ARS Serikat yang langsung meningkatkan peran dan membantu Amerika sejak operasi Epic Fury dimulai. Drone interceptor, para ahli, dan sekarang SkyMap semuanya telah dikirim dengan cepat dan hal itu membuat Ukraina membuktikan dirinya sebagai salah satu sekutu paling berharga dan dapat diandalkan yang dimiliki Amerika Serikat. Kongres perlu memperhatikan hal ini, kata FDD Action. Ukraina tetap memberi dukungan luar biasa meski telah 4 tahun lebih berperang dengan Rusia. Apakah ada strategi untuk melakukan ini? Tentu saja. Ukraina tahu bahwa tampil membantu saat ARX membutuhkan bantuan adalah hal yang baik untuk hubungannya dengan Amerika. Meski Ukraina tahu apa yang dilakukannya saat menyediakan teknologi seperti SkyMap, mereka tetap membuktikan diri sebagai sekutu teladan bagi Amerika Serikat. Kita mulai melihat integrasi teknologi Ukraina ternyata lebih jauh dari perkiraan banyak orang. Sebuah berita menarik muncul pada 31 Maret. Defense One melaporkan bahwa Letnan Jenderal Keith Kellogg yang kini sudah pensiun telah bergabung dengan Dewan Direksi sebuah perusahaan bernama Power Us. Awalnya berita itu tampak tak relevan, tapi kemudian Anda tahu, Power US adalah perusahaan Florida yang didirikan untuk mengakuisisi teknologi dan menjalin relasi dengan produsen drone Ukraina. Kellogg, penasihat Trump di masa jabatan pertamanya dan utusan khusus untuk Rusia dan Ukraina sejak November 2024, bisa memberi produsen drone Ukraina akses langsung ke Gedung Putih. Begini cara dua negara memperkuat hubungan. Bukan lewat aksi besar, tapi melalui langkah di balik layar yang membangun jaringan hubungan. Kedatangan SkyMap sangat penting di Teluk dan operasi Epic Fury, tapi juga merupakan bagian dari rencana lebih luas Ukraina untuk menjadi mitra tak tergantikan bagi ARX Serikat. Kita melihat bukti langsung Ukraina membantu ARX mencapai tujuan di Iran. Ukraina mengirim ahli drone ke Eropa untuk mendukung usaha mengurangi ketergantungan pertahanan Eropa pada AS Serikat sesuai keinginan pemerintahan Trump. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky aktif mendorong kesepakatan drone multitahun dengan Amerika Serikat. SkyMap tengah mencari dan menghancurkan drone Shahid Iran di pangkalan udara Pangeran Sultan, sementara Ukraina berupaya memperkuat hubungan dengan sekutunya. Drone interceptor Ukraina sudah terbang di negara-negara Teluk, namun Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky telah memberikan beberapa petunjuk. Akan ada lebih banyak lagi, bahkan Amerika Serikat belum siap. Ukraina bersiap meluncurkan sesuatu yang besar di Selat Hormuz. Blokade? Blokade apa? Iran tak dapat mencegah apa yang akan terjadi karena Ukraina siap membawa sesuatu yang tak diinginkan rezim Iran di jalur air vital mereka. Dalam pertemuan puncak keamanan soal Selat Hormuz, Zelensky menyampaikan pesan yang diharapkan negara-negara Teluk. Jika kami punya kesepakatan drone dengan negara Timur Tengah, drone laut juga sudah termasuk. Oleh karena itu, apapun bisa muncul. Kami bisa ikut serta dalam pertahanan. Kami bisa membantu dengan konvoi, kata Zelensky kepada para delegasi yang hadir. Zelensky menegaskan Ukraina telah berubah dari negara yang bergantung pada pihak lain saat melawan agresi Rusia menjadi negara dengan kekuatan militer yang kuat yang bisa membantu negara lain saat dibutuhkan. Ukraina mengirim lebih dari 200 ahli drone terbaik ke Timur Tengah untuk bekerja sama dengan negara-negara Teluk mencari cara penggunaan dan pencegahan drone, khususnya menghentikan Shahid dari Iran. Para ahli tersebut bahkan secara langsung menghancurkan Shahid milik Iran, setidaknya jika pernyataan Zelensky dapat dipercaya. Kita melihat adanya peningkatan dan pencegat sudah mulai beroperasi. Drone laut kini berdatangan dan, seperti yang akan Anda ketahui, mereka mampu lebih dari sekedar menghancurkan kapal Iran di Selat Hormuz. Zelensky memberi petunjuk besar saat konferensi keamanan online sebagai persiapan konferensi lanjutan di London oleh Inggris. KTT ini akan melibatkan 35 negara dan membahas cara negara-negara barat, tampaknya tanpa Amerika Serikat, mengamankan Selat Hormuz pasca operasi Epic Fury. Perdana Menteri Inggris Sir Keir Starmer menyatakan KTT mendatang akan menilai langkah diplomatik dan politik guna memulihkan kebebasan navigasi, menjamin keselamatan kapal dan pelaut, serta melanjutkan pergerakan komoditas vital. Bagi Ukraina, ini adalah sebuah peluang. Zelensky baru saja memberitahu kami secara jelas bagaimana negaranya berniat menjadikan dirinya salah satu pemain kunci di kawasan Teluk.
Presiden Ukraina menyebut kesepakatan puluhan tahun dengan negara-negara Teluk yang memungkinkan drone laut Ukraina masuk ke Selat Hormuz. Selat-selat itu telah merasakan dampak operasi Epic Fury dan blokade Selat Hormuz di dompet mereka. Menurut analis Ogusan Akaya, ekspor minyak harian dari Irak, Iran, Arab Saudi, Kuwait, Bahrain, dan Uni Emirat Arab atau UEA sudah turun dari 12,3 juta barel menjadi 7,8 juta barel pada akhir Maret. Menurut outlet AA, total kerugian negara-negara ini dari pendapatan minyak dan gas yang hilang serta kerusakan akibat rudal dan drone Syahid Iran bisa melebihi 50 miliar dolar saat perang berakhir. Negara-negara Teluk membutuhkan sekutu untuk melindungi kapal dan infrastruktur dari serangan drone Iran. Ukraina kini mengambil peran itu. Pada 19 April, hanya beberapa hari sebelum Zelensky memberi petunjuk besar soal pengiriman drone laut ke Teluk, Ukraina resmi menandatangani kesepakatan pertahanan 10 tahun dengan Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Kesepakatan-kesepakatan tersebut telah diproses selama beberapa waktu. Sekarang semuanya sudah resmi ditandatangani, dan Zelensky menyarankan bahwa ini mungkin menjadi titik awal untuk sesuatu yang jauh lebih besar. Kami menyepakati kontrak 10 tahun dengan 3 negara utama, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Qatar. Kami menerima permintaan dari 11 negara di Timur Tengah dan kawasan Teluk, dan mulai melirik wilayah Kaukasus, kata Zelensky saat mengumumkan kesepakatan. Kesepakatan-kesepakatan ini sama pentingnya bagi Ukraina, seperti halnya bagi negara-negara Teluk. Politico menyoroti Ukraina menggunakan kesepakatan ini untuk mengamankan pasokan minyak setelah musim dingin saat Rusia terus menyerang jaringan energi dan infrastruktur Ukraina. Minyak mentah dikirim ke kilang Eropa untuk dijadikan bahan bakar yang nantinya dikirim ke Ukraina, ujar Zelensky. Dalam beberapa kasus, negara-negara Teluk akan langsung memasok solar. Bantuan keuangan dan rudal pencegat juga diberikan ke Ukraina, menandakan kesepakatan ini bukan hanya arus satu arah drone Ukraina ke negara Teluk. Ukraina diperlakukan sebagai mitra setara, dan itu berarti Ukraina mendapatkan perlakuan yang setimpal dengan apa yang mereka berikan. Kita juga tak bisa mengabaikan arti informasi terbaru dari Zelensky bagi posisi Ukraina di mata mitra baratnya. Presiden Ukraina dengan cerdas memberitahu mereka yang 4 tahun membantu melawan agresi Rusia bahwa Ukraina siap membantu. Inggris setidaknya tampaknya sangat ingin melihat drone laut Ukraina memasuki Selat Hormuz. Starmer menyatakan pembukaan kembali Selat Hormuz adalah tanggung jawab global menjelang konferensi virtual saat Zelensky memberi isyarat. Starmer menegaskan pentingnya menjamin keamanan pelayaran komersial dan mendukung operasi pembersihan ranjau demi stabilitas dan keamanan global. Meyakinkan pelayaran komersial berarti memastikan kapal non-militer terlindungi dari serangan Syahid Iran dan kapal cepat di masa depan. Drone laut Ukraina sangat cocok untuk tugas itu. Inggris mengakui fakta itu dan sudah mengatakan bahwa Ukraina bisa memainkan peran penting dalam pembukaan kembali Selat Hormuz. Peran penting itu bukan hanya menyediakan drone laut dan interseptor. Ukraina punya pengalaman dalam menghadapi blokade, khususnya yang coba dilakukan Rusia di koridor keamanan pangan utama Ukraina di Laut Hitam. Ukraina menghadapi kapal perang Rusia dari armada Laut Hitam, bukan drone atau kapal cepat seperti yang digunakan Iran di Selat Hormuz. Namun banyak senjata yang digunakan untuk membersihkan blokade tersebut, termasuk drone laut yang sekarang tampaknya menuju ke Teluk, sangat penting dalam operasi itu. Ukraina telah memiliki cetak biru dan keahlian teruji di medan tempur yang membuktikan drone mereka efektif di Teluk. Drone Ukraina siap digunakan. Negara itu mungkin menghadapi hambatan tak terduga. Kami sudah sebutkan sebelumnya bahwa AS tidak secara resmi terlibat dalam konferensi tempat Zelensky membuat pengumumannya. Ada banyak alasan untuk itu. Tapi salah satunya mungkin karena AS percaya bahwa mereka punya solusi sendiri untuk Selat Hormuz. Amerika menanggapi blokade Iran serta penolakan rezim bernegosiasi sesuai keinginan Amerika Serikat dengan membuat blokade mereka sendiri. Karena alasan itu, Zelensky memberikan isyarat seperti yang baru saja dia lakukan akan menjadi kejutan besar bagi Amerika Serikat. Sama seperti bagi rezim Iran yang ingin mendominasi di Hormuz dengan taktik asimetrisnya. Pada saat video ini dibuat, blokade Amerika Serikat masih berlaku. Pada 20 April, Presiden AS Donald Trump mengumumkan bahwa AS tidak berniat mencabut blokade sampai ada kesepakatan dengan Iran. Trump tampaknya puas dengan dampak dari blokade tersebut. Dalam sebuah unggahan pada 20 April di Truth Social, Trump menyatakan bahwa blokade Amerika Serikat benar-benar menghancurkan Iran dan hal itu membuat rezim Iran merugi hingga 500 juta dolar per hari. AS dan Iran tampaknya masih jauh dari kesepakatan untuk mengakhiri blokade AS Serikat. Meskipun pembicaraan masih berlangsung, kedua negara saling melontarkan ancaman balasan.
Pada 20 April, Iran menyatakan akan membalas setelah Amerika Serikat menyita kapal tanker kargo Iran sehari sebelumnya. Trump telah mengklaim bahwa Amerika akan mulai menyerang infrastruktur sipil di Iran jika negosiasi di masa depan gagal, sementara Iran sendiri masih jauh dari kepastian untuk bahkan hadir dalam pembicaraan terbaru di Pakistan. Jadi, situasi di Selat Hormuz masih belum stabil. Pertanyaannya, apakah ASX akan senang jika drone laut Ukraina memasuki jalur perairan itu? Itu pertanyaan sulit. Pada 5 Maret, sekitar seminggu setelah operasi Epic Fury dimulai, Zelensky mengatakan AS meminta bantuan Ukraina untuk melawan drone Shahid Iran. Presiden Ukraina menyatakan Ukraina siap menukar drone pencegat dan keahliannya dengan pertahanan udara Patriot dari Amerika Serikat. Trump tampak terbuka dengan bantuan tersebut saat itu. Dia bahkan menyatakan siap menerima bantuan dari negara manapun setelah pernyataan Zelensky. Namun 11 hari kemudian, Independent melaporkan ASREC menolak tawaran Ukraina untuk bantuan teknologi drone. Seperti biasa, Ukraina sering tidak tahu posisinya dengan ASREC. Ini kembali ke petunjuk besar Zelensky. Jika Amerika tak ingin Ukraina membantu di Selat Hormuz, Ukraina tetap tak berubah, kejar, dia akan menghindar. Itulah inti kesepakatan pertahanan satu dekade dengan negara-negara Teluk, karena Ukraina memposisikan diri sebagai pemasok senjata utama bagi negara-negara yang terdampak tindakan Amerika dan Iran di Selat Hormuz. Mari kita bahas kembali senjata mereka. Drone pencegat Ukraina kini beroperasi di Teluk, dan Ukraina tengah berupaya mengirimkan drone laut ke mitra barunya di sana. Namun, benarkah drone-drone ini akan membawa perubahan besar di Selat Hormuz dan mengakhiri blokade itu sepenuhnya? Sebelum menjawab, pengingat singkat, Anda sedang menonton acara militer. Jika Anda belum berlangganan, sekarang saat yang tepat sebelum kita bahas apa yang ditawarkan drone laut Ukraina. Sekarang kita sudah mengetahui dasar-dasar tentang drone laut. Kapal permukaan tak berawak ini dikendalikan jarak jauh dan digunakan untuk mengirimkan hulu ledak ke kapal. Ukraina telah memakai drone laut ini di Laut Hitam selama bertahun-tahun. Namun Ukraina tak tinggal diam, mereka terus berinovasi dan perkembangan terbaru drone laut telah mengubah senjata ini dari pelengkap di Selat Hormuz menjadi aset potensial untuk mengakhiri blokade yang bisa digunakan negara-negara Teluk dan Barat untuk membuka kembali jalur air itu. Pertama, mari kembali ke 17 Maret. Saat itu, Militarny melaporkan pencapaian luar biasa dari salah satu drone Magura V7 Ukraina. Pencapaian ini belum pernah dipublikasikan. Sebenarnya, hal ini terjadi pada bulan September 2025 ketika Ukraina ikut serta dalam latihan NATO, REPMUS, dan Dynamic Messenger yang diadakan di lepas pantai Portugal. Latihan tersebut melibatkan pihak biru, yaitu pasukan NATO, dan pihak merah yang kebetulan menggunakan drone Magura V7 milik Ukraina untuk melawan kapal perang NATO dalam skenario latihan perang. 5 skenario latihan perang dibuat, dan di semua skenario, merah mengalahkan biru. Untuk melakukan itu, pihak merah menggunakan berbagai versi drone laut Magura V7 yang telah disesuaikan untuk tujuan tertentu di setiap latihan. Dalam salah satu skenario, sebuah Magura yang dilengkapi alat pengintai membantu pihak merah mengarahkan lalu lintas di lepas pantai Portugal. Di kasus lain, drone Ukraina dipasang senapan mesin untuk menembak ancaman di atas air. Namun pencapaian terbesar Magura sejauh ini adalah simulasi penenggelaman setidaknya 1 fregat NATO. Menurut aturan latihan perang, kemenangan didapat jika drone Ukraina bisa mengunci target seperti radar kapal tanpa terdeteksi pihak biru. Magura berhasil berulang kali. Inilah jenis drone laut yang akan dikirim ke Teluk dan Iran harus merasa khawatir. Magura V7 sudah ada sejak tahun 2025. Drone ini memiliki kecepatan jelajah 23 knot meskipun dapat mencapai kecepatan maksimum 39 knot, lebih dari cukup untuk dapat melakukan pengejaran dengan kapal cepat Iran jika situasinya mengharuskan. Versi standar drone ini dapat bertahan di laut selama 48 jam penuh dan memiliki jangkauan hingga 800 mil laut. Yang paling mengkhawatirkan bagi Iran, Magura V7 dapat membawa muatan seberat 650 kg atau lebih dari 1.400 pon. Kita tahu itu cukup untuk menenggelamkan fregat NATO saat latihan perang. Namun bagi kapal-kapal yang jauh lebih kecil yang coba digunakan Iran untuk mendominasi Selat Hormuz, ledakan seperti itu berarti hukuman mati. Negara-negara Teluk bisa memperoleh drone laut untuk menghadapi ancaman Angkatan Laut Iran. Lalu, bagaimana dengan drone Shahid milik Iran? Drone-drone itu telah terbang di Selat Hormuz, menargetkan kapal komersial dan mencegah negara-negara Teluk mengirim minyak dan kargo ke negara lain. Ukraina telah memberikan solusi menghadapi Shahid dengan drone pencegat.
Namun, drone paling efektif untuk mempertahankan target statis di wilayah negaranya. Kapal-kapal komersial bukanlah target statis. Namun, bukan berarti drone laut Ukraina tak bisa membantu menangani ancaman syahid Iran di Selat Hormuz. Pada 19 April, Militarni memberitakan bahwa Ukraina telah menggunakan kapal induk drone laut untuk mencegat drone tipe Shahed Rusia untuk pertama kalinya. Apa yang kita lihat dalam operasi ini adalah Ukraina berhasil menggunakan salah satu drone lautnya sebagai kapal induk untuk drone udara yang diluncurkan ke udara langsung dari drone laut tersebut. Ukraina belum mengungkapkan jenis drone laut yang dipakai dalam operasi ini. Pada Maret, muncul laporan Ukraina memodifikasi beberapa drone Magura agar bisa membawa dan meluncurkan drone interceptor. Itu tampaknya petunjuk besar. Ukraina juga telah merilis rekaman pencapaian pertama di dunia. Video itu menunjukkan drone interceptor Ukraina terbang ke langit usai diluncurkan dari dek drone Angkatan Laut. Tampilan lalu berubah ke sudut pandang interceptor saat mendekati drone Shahed Rusia. Gambar menjadi statis. Drone tersebut berhasil mengenai sasaran secara langsung dan dengan begitu saja Ukraina telah mengungkapkan bahwa mereka telah memperluas kemampuannya untuk menghadapi ancaman drone udara. Meluncurkan drone udara dari drone laut bukan hal baru bagi Ukraina. Mereka sudah pernah melakukannya sebelumnya, terutama dengan menggunakan drone FPV yang diluncurkan dari drone laut mereka untuk menghancurkan aset udara Rusia yang jauh lebih besar seperti helikopter. Ini pertama kalinya kami melihat interceptor baru Ukraina diluncurkan dari drone laut mereka. Sinergi terlihat jelas dan Ukraina mulai mengirimkan interceptor ke wilayah Teluk. Kini mereka menunjukkan kemampuan baru drone laut yang memungkinkan negara Teluk mengarahkan interceptor ke Selat Hormuz. Pertimbangkan kemungkinannya, negara seperti Arab Saudi dan Qatar bisa mengirim kapal tanker ke Selat Hormuz berkat kehadiran Magara yang tersembunyi. Jika Shahed muncul, Magara akan muncul dan melepaskan interceptor. Jika kapal cepat mencegat, Magara bisa menembak dengan senapan mesin atau menghancurkan kapal itu dengan muatan peledak besarnya. Selain itu, kita tak bisa lupakan pencapaian drone laut Ukraina sebelumnya. Drone-drone ini menjadi salah satu alasan terbesar sepertiga armada Laut Hitam Rusia berhasil dilumpuhkan pada Maret 2024. Drone laut, rudal, dan drone udara menghantam kapal perang Rusia hingga mereka mundur dari Crimea. Kini kapal-kapal itu berlabuh di pelabuhan utama Novorossiysk setelah dipaksa meninggalkan Crimea. Kapal perang Rusia kini jarang berlayar karena tahu drone laut Ukraina menanti mereka. Ukraina telah memakai drone yang disebut Zelensky untuk melumpuhkan setidaknya satu kapal selam Rusia di Teluk. Iran diperkirakan memiliki sekitar 28-30 kapal selam dalam armadanya. Kapal selam itu tidak aman jika drone laut Ukraina masuk Selat Hormuz. Ukraina memakai drone laut untuk menyerang jembatan Kerch yang menghubungkan Crimea dengan Rusia. Anda dapat menambah serangan ke infrastruktur laut dalam daftar yang diterima negara Teluk dari Ukraina. Kami penasaran apakah drone kamikaze Magara akan segera ke pelabuhan Iran untuk menghentikan peluncuran kapal cepat dari sumbernya. Fleksibilitas ini menjadikan drone laut Ukraina aset penting di Selat Hormuz. Hampir semua yang dikerahkan Iran dari jalur air itu rentan terhadap drone-drone ini. Shahed bisa ditembak jatuh oleh interceptor yang dilepas dari dek drone laut Ukraina. Semua kapal Iran di Selat Hormuz, baik kapal cepat, perang maupun kapal selam, berisiko. Drone Ukraina mampu menyerang segala target. Dengan lebih dari 200 ahli drone Ukraina di wilayah Teluk, mitra baru Ukraina bisa mempelajari dan menggunakan drone mereka berdasarkan cetak biru yang telah terbukti melawan Rusia. Kedatangan drone laut akan jadi langkah besar Ukraina menuju posisi sebagai pemain kuat di kawasan Teluk. Dengan begitu, transformasi Ukraina akan tuntas. Saat Rusia menginvasi pada Februari 2022, militer Ukraina masih memakai perlengkapan era Soviet. Meski begitu, mereka mampu bertahan dan dukungan Barat datang di tahun-tahun berikutnya. Namun Ukraina sekarang jauh lebih maju dibandingkan sebelumnya. Negara ini unggul dalam pengembangan drone dan menawarkan solusi yang dibutuhkan negara-negara Teluk untuk membuka Selat Hormuz. Drone laut Ukraina akan segera dikirim ke satu tempat yang paling tak ingin didatangi drone-drone itu oleh Iran. Rezim itu tak bisa berbuat apa-apa menghadapi apa yang akan datang. Langkah terbaru Ukraina menambah apa yang sudah mereka lakukan di Selat Hormuz. Kami membahas drone pencegat dan kesepakatan berdurasi 10 tahun di video ini. Sekarang cari tahu bagaimana Ukraina menggunakan banyak pengalamannya dalam menghadapi Rusia untuk mengubah dirinya menjadi salah satu mitra terpenting yang akan dimiliki negara-negara Teluk.
Tonton video kami tentang bagaimana Ukraina membangun aliansi tak terduga dan dampaknya bagi Rusia. Jika Anda suka video ini, berlangganan The Military Show agar tak ketinggalan liputan terbaru soal Ukraina dan Teluk. Terima kasih sudah menonton.